Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar notasi sigma. Apa itu notasi sigma? Notasi sigma merupakan cara singkat atau perlambangan dalam menuliskan penjumlahan beruntun suku-suku barisan bilangan yang mempunyai pola tertentu. Kita perhatikan di sini. U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah UN sama dengan sigma UI yang bergerak dari I sama dengan 1 sampai dengan N. Jadi ketika ada barisan bilangan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah dan seterusnya sampai UN, maka kita bisa menuliskan dengan notasi sigma. Kita bisa baca di sini sigma dari UI yang bergerak dari I sama dengan 1 sampai N. Kita bisa lihat di sini I. Ini merupakan indeks. Dalam hal ini indeksnya adalah 1. 1 merupakan batas bawah. Dan N di sini merupakan batas atas. Oke, saya berikan contohnya. Contoh. Yang pertama, sigma dari UI yang bergerak dari I sama dengan 1 sampai 5, maka ini sama dengan UI bergerak dari 1 sampai 5. U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 ditambah U5. Contoh yang kedua, sigma dari I pangkat 3 yang bergerak dari I sama dengan 1 sampai 4. Sama dengan, maka di sini I-nya kita ganti dengan 1 sampai 4. Maka di sini 1 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3 ditambah 4 pangkat 3. Contoh yang ketiga, sigma dari 2I min 1 yang bergerak dari I sama dengan 3 sampai 6. Maka indeksnya adalah 3. Dalam hal ini batas bawahnya 3 dan batas atasnya 6. I-nya kita ganti angka 3 sampai 6. Maka di sini sama dengan 2. Saya kasih kurung ya. 2 kali 3 min 1 ditambah 2 kali 4 min 1 ditambah 2 kali 5 min 1 ditambah 2 kali 6 min 1. Oke, kita bisa hitung di sini. 2 kali 3, 6 min 1 ditambah 8 min 1
ditambah 10 min 1 ditambah 12 min 1 sama dengan 5 plus 7 plus 11 plus ini 9 plus 11. Oke, itu tadi merupakan contoh bagaimana jika ada notasi sigma dinyatakan ke dalam bentuk penjumlahan biasa. Sekarang, bagaimana langkah-langkah menyatakan penjumlahan beruntun menjadi notasi sigma? Yang pertama, mencari rumus suku umum atau suku ke n dari suatu penjumlahan. Yang kedua, mencari batas bawah dan batas atas. Contoh. Yang pertama, penjumlahan beruntun pada barisan aritmatika. 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah dan seterusnya sampai 40. Oke, pada deret aritmatika ini kita tuliskan ke dalam bentuk notasi sigma. Maka caranya yang pertama kita mencari dulu rumus suku ke n. Kita bisa lihat di sini U1-nya sama dengan 2. Ini adalah suku pertama adalah 2. 2 dalam hal ini bisa kita sebut dengan A-nya 2. Kita lihat pada deret aritmatika 2 ke 4 itu ditambah 2 4 ke 6 ditambah 2 6 ke 8 ditambah 2, maka kita bisa lihat di sini B sama dengan 2. B di sini adalah beda karena ini adalah deret aritmatika, sehingga kita bisa masuk ke rumus suku ke n atau UN sama dengan A plus n min 1 B. Kita masukkan A-nya atau suku pertamanya tadi adalah 2, maka 2 plus n min 1 B, B-nya 2. Sehingga UN sama dengan 2 plus 2n min 2. UN sama dengan 2 dikurangi 2 habis, sehingga tinggal 2n. Ini merupakan rumus suku ke n. Langkah pertama kita sudah ketemu. Maka selanjutnya langkah yang kedua, saya tulis di sini ya, yaitu mencari batas bawah dan batas atas. Batas bawah dulu, kita bisa manfaatkan rumus suku ke n tadi, UN-nya kita tulis UN sama dengan 2n. Kita lihat barisan suku yang pertama tadi yaitu 2, maka UN-nya kita tulis 2 sama dengan 2n, sehingga ketemu n sama dengan 2 dibagi 2 1, n-nya 1 untuk batas bawah. Yang kedua, batas atas. Sama, kita manfaatkan
UN sama dengan 2N. Kita lihat suku yang terakhir. Suku yang terakhir di sini adalah 40, maka kita tulis 40 sama dengan 2N. Maka N sama dengan 40 dibagi 2 sama dengan 20. Sehingga batas bawah dan batas atas ketemu, kita bisa tulis di sini sigma dari 2N, di rumus suku ke N-nya, yang bergerak dari N sama dengan 1, batas bawahnya 1, sampai dengan 20, batas atasnya 20. Ketika N-nya kita ganti dengan I, maka sama dengan sigma 2I yang bergerak dari I sama dengan 1 sampai 20. Ini merupakan bentuk notasi sigma dari deret aritmatika pada soal nomor 1 tersebut. Contoh soal yang kedua, yaitu pada deret geometri. Saya akan beri contoh 6 ditambah 12 ditambah 24 ditambah 48 ditambah 96 ditambah 192. Ini merupakan penjumlahan beruntun. Dalam hal ini masuk pada deret geometri. Karena kita lihat coba 6 sampai 12 itu dikali 2. 12 sampai 24 dikali 2. 24 sampai 48 dikali 2. Artinya pada deret ini dia punya rasio. Kita tulis dulu apa yang diketahui, sama seperti tadi U1. U1-nya suku pertamanya di sini adalah 6. 6 juga kita bisa menyebutnya sebagai A. Yang kedua, dia punya rasio. Rasionya tadi yaitu 2. Maka kita cari menggunakan rumus umum UN. UN pada deret geometri sama dengan A kali R pangkat N min 1. Kita masukkan A-nya 6 kali R pangkat N min 1. Sorry, R-nya kita ganti 2. Sama dengan 6-nya kita uraikan menjadi 2 kali 3 dikali 2 pangkat N min 1. Sama dengan 2 di sini. 2 adalah pangkat 1. 2 pangkat 1 kali 3 kali 2 pangkat N min 1. Karena di sini kita punya 2 dan 2, kita bisa menggunakan sifat pangkat menjadi sama dengan 3 kali 2 pangkat N min 1 plus 1. Di sini 2 pangkat N min 1 dan dikali 2 pangkat 1, maka pangkatnya ditambah. Sama dengan 3 kali 2 pangkat N. Ini merupakan rumus suku ke N pada deret geometri. Ini soal ini. Langkah kedua, kita mencari batas bawah dan batas atas. Batas bawah dulu, sama seperti tadi kita manfaatkan rumus UN yang kita dapat tadi. UN sama dengan 3 kali 2 pangkat N. Kita lihat di sini suku pertama adalah 6, kita tulis di sini 6 sama dengan 3 kali 2 pangkat N. 2 sama dengan 2 pangkat N, sehingga N sama dengan 1.
batas atas sama, kita lihat rumus tadi, UN sama dengan 3 kali 2 pangkat N. Kita lihat di sini suku terakhirnya adalah 192 sama dengan 3 kali 2 pangkat N. 192 dibagi 3 yaitu 64 sama dengan 2 pangkat N. Kita bisa lihat 2 pangkat berapa yang hasilnya 64, maka N kita dapat adalah 6, karena 2 pangkat 6 adalah 64. Sehingga kita ketemu batas bawah 1 dan batas atasnya 6. Maka kita bisa tulis sehingga notasi sigma atau sigma dari 3 kali 2 pangkat N yang bergerak dari N sama dengan 1 sampai 6. Ketika N-nya kita ganti dengan I, maka menjadi 3 kali 2 pangkat I yang bergerak dari I sama dengan 1 sampai 6. Kita ketemu bentuk dari notasi sigma untuk deret geometri pada soal nomor 2 ini. Selanjutnya adalah sifat-sifat notasi sigma. Yang pertama, sigma A yang bergerak dari I sama dengan 1 sampai N sama dengan N dikali A. Dengan A itu adalah suatu konstanta. Contoh, sigma dari 3 yang bergerak dari I sama dengan 1 sampai 6. Maka di sini bisa kita tulis 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3. Artinya di sini sigma 4I plus 2I yang bergerak dari I sama dengan 1 sampai 4. Maka sama dengan, kita bisa jabarkan menjadi sigma 4I I sama dengan 1 sampai 4 ditambah sigma 2I I-nya 1 sampai 4, maka sama dengan, kita hitung ya, I-nya kita ganti 1 sampai 4. 4 kali 1 tambah 4 kali 2 ditambah 4 kali 3 ditambah 4 kali 4 ditambah 2I, maka 2 kali 1 ditambah 2 kali 2 ditambah 2 kali 3 ditambah 2 kali 4 sama dengan 4 tambah 8 tambah 12 ditambah 16 tambah 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 sama dengan, kita hitung di sini hasilnya 40 ditambah 20, maka sama dengan 60. Kita lanjut untuk sifat yang keempat. Sifat yang keempat itu sigma UI yang bergerak dari I sama dengan 1 sampai N bisa kita jabarkan menjadi sigma UI yang bergerak dari I sama dengan 1 sampai N. Lihat batas bawahnya beda ya, M ditambah sigma UI, karena tadi batas atasnya menjadi M, maka di sini I-nya kita buat M ditambah 1, batas atasnya N. Jadi ketika ada sigma UI
yang bergerak dari I sama dengan 1 sampai N bisa kita jabarkan menjadi sigma UI 1 sampai M plus sigma UI M plus 1 sampai N. Contoh, sigma dari 3I yang bergerak dari I sama dengan 1 sampai 4 bisa kita jabarkan menjadi sigma dari 3I yang bergerak dari I sama dengan 1. Kita buat sembarang bilangan di sini yang kurang dari 4 ini ya. Saya coba di sini adalah 3. Maka ditambah sigma dari 3I yang bergerak dari I-nya berarti M ditambah 1 tadi, maka di sini 3 ditambah 1 adalah 4. Di sini 4. Seperti itu. Jadi ketika dia dirubah batas atasnya, maka yang sini dia ditambah 1. Seperti itu. Selanjutnya sifat yang kelima. Sigma UI yang bergerak dari I sama dengan 1 sampai N, maka kita bisa rubah dia menjadi sigma UI plus 1 ditambah 1, maka batas bawahnya dikurangi 1, batas atasnya juga dikurangi 1, dan UI nya ditambah 1. Begitu juga sebaliknya, bisa kita rubah menjadi sigma UI kalau dia dikurangi 1, maka batas bawahnya ditambah 1, begitupun batas atasnya juga ditambah 1. Contoh, sigma 10I yang bergerak dari I sama dengan 3 sampai dengan 5. Oke, sama dengan sigma. Maka di sini ketika batas bawahnya ini saya kurangi dengan 3, maka batas atasnya juga dikurangi dengan 3. Namun 10I-nya kita tambah dengan 3, tapi di sini kita uraikan 10I ditambah 3. Seperti itu ya, sehingga menjadi sama dengan sigma I sama dengan 0 sampai 2. Di sini menjadi 10I ditambah 30. Oke, seperti itu untuk notasi sigma. Semoga videonya bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.